Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sebuah pagi di Magelang, Jawa Tengah. Kabut masih menyelimuti lembah. Matahari perlahan naik di balik bukit menoreh. Dan dari kejauhan, sebuah bangunan raksasa perlahan terlihat. Sebuah gunung batu buatan manusia, berlapis-lapis seperti tangga menuju langit. Itulah Candi Borobudur. Bukan sekadar candi biasa. Borobudur adalah mahakarya arsitektur dunia. Lebih dari 2 juta balok batu andesit disusun begitu rapat, tanpa semen, tanpa perekat modern, namun berdiri kokoh lebih dari 1000 tahun lamanya. Setiap sisinya dipenuhi pahatan yang menceritakan kisah kehidupan, ajaran moral, dan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada satu misteri besar yang hingga kini belum pernah benar-benar terjawab. Misteri yang membuat para arkeolog, sejarawan, hingga masyarakat bertanya-tanya. Siapa sebenarnya otak di balik pembangunan Candi Borobudur? Nama raja yang berkuasa bisa kita temukan dalam prasasti. Dinasti Shailendra tercatat sebagai penguasa di masa itu. Tapi, tidak ada satu pun catatan, tidak ada satu prasasti yang dengan jelas menyebutkan siapa arsitek utama yang merancang bangunan luar biasa ini. Padahal, dalam sejarah manusia, nama arsitek seringkali tercatat. Piramida Mesir misalnya, beberapa di antaranya diketahui perancangnya. Bahkan, bangunan-bangunan Yunani kuno pun tercatat siapa insinyurnya. Namun, Borobudur sunyi, seolah-olah nama sang jenius sengaja dihapus, atau memang tidak pernah dituliskan sama sekali. Dan disinilah letak daya tarik misterinya. Apakah ia seorang arsitek istana yang jenius, seorang biksu dengan pengetahuan mendalam tentang kosmologi Buddha, atau legenda Gunadarma yang selama ini diceritakan rakyat sebenarnya adalah tokoh nyata? Bayangkan, jika benar ada seseorang yang mampu menggabungkan ilmu teknik, matematika, astronomi, dan spiritualitas dalam satu bangunan megah. Mengapa kita sama sekali tidak mengenal namanya? Borobudur berdiri kokoh hingga kini, bagaikan warisan yang membungkam waktu. Bangunan itu berbicara melalui batu dan reliefnya, tapi tetap menyembunyikan identitas sang arsitek. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan menyusuri catatan sejarah, menelusuri jejak prasasti, mendengarkan bisikan legenda, hingga mencoba membuka tabir misteri yang sudah terkubur lebih dari 1000 tahun. Mungkinkah kita akan menemukan jawabannya? Atau justru semakin terjebak dalam labirin misteri yang sama sekali tidak memberikan nama? Inilah awal kisah dari misteri besar. Siapa sebenarnya arsitek asli Candi Borobudur? Untuk memahami siapa arsitek asli Borobudur, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke sebuah masa yang dikenal sebagai Mataram kuno, sekitar abad ke-8 hingga 9 Masehi. Bayangkan sebuah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Tengah. Di lembah subur antara sungai Elo dan Progo, berdiri istana megah, sawah membentang luas, dan masyarakat yang hidup di bawah perlindungan dinasti Shil. Dinasti ini dikenal sebagai pemeluk kuat ajaran Buddha Mahayana, dan mereka meninggalkan banyak jejak berupa candi-candi megah. Namun di antara semua peninggalan itu, Borobudur adalah puncaknya. Tidak ada bangunan lain yang bisa menandingi skala dan kerumitan yang satu ini. Di masa itu, membangun sebuah candi bukanlah sekadar proyek arsitektur. Itu adalah pernyataan kekuasaan,
simbol spiritualitas, sekaligus persembahan untuk dewa-dewi. Jadi, wajar jika para Raja Shailandra berlomba menciptakan monumen yang bisa mengabadikan kejayaan mereka. Tapi, di balik kejayaan kerajaan ini, kita dihadapkan pada satu masalah. Catatan sejarah yang ada sangat terbatas. Beberapa prasasti memang ditemukan, seperti prasasti Karangtengah dan Kayumungan. Dari sanalah kita tahu bahwa Raja-Raja Shailendra pernah memerintahkan pembangunan bangunan suci. Tapi, sayangnya, tidak ada satupun prasasti yang dengan jelas berkata, "Inilah arsitek Borobudur." Nama-nama raja tercatat, nama tokoh agama tercatat, tapi nama arsiteknya hilang begitu saja. Seolah-olah dalam tradisi Jawa kuno, sang perancang tidak dianggap penting. Memang sengaja disembunyikan, karena bagi mereka, pembangunan candi bukanlah soal nama pribadi, melainkan soal bakti dan pengabdian kepada agama dan raja. Meski begitu, satu hal yang bisa kita pastikan adalah Borobudur lahir di tengah peradaban yang sangat maju. Bayangkan, orang-orang Mataram kuno sudah paham bagaimana menyusun jutaan batu dengan sistem saling kunci, bagaimana mengatur aliran air hujan agar bangunan tidak longsor, bahkan bagaimana menyesuaikan bentuk candi dengan filosofi ajaran Buddha yang rumit. Mereka bukan hanya ahli teknik, mereka juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kosmologi, simbolisme, dan spiritualitas. Jadi, bisa kita bayangkan, arsitek Borobudur pasti bukan sosok biasa. Ia hidup di masa ketika kerajaan besar sedang berada di puncak kejayaan. Ia bernaung di bawah perlindungan dinasti Shailandra, dan ia bekerja bersama ribuan tukang batu, pemahat, dan biksu untuk menciptakan sebuah mahakarya yang hingga kini tetap menakjubkan dunia. Tapi pertanyaannya tetap sama. Siapa dia? Mengapa namanya tidak pernah muncul? Apakah ia seorang bangsawan kerajaan yang namanya sengaja dihapus demi menjaga rahasia kekuasaan? Apakah ia seorang biksu suci yang justru tidak ingin dikenal karena memilih jalan kerendahan hati? Atau apakah arsitek ini hanyalah tokoh legenda yang kemudian kita kenal dengan nama Gunadarma? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menelusuri lebih dalam. Karena di balik setiap batu Borobudur tersimpan bukan hanya kisah tentang agama dan kerajaan, tapi juga jejak samar sang arsitek misterius. Dan di bab selanjutnya, kita akan membicarakan sesuatu yang membuat Borobudur semakin ajaib. Bagaimana mungkin ribuan balok batu bisa tersusun begitu rapat, kokoh, tanpa semen, dan bertahan lebih dari 1000 tahun? Ketika kita melihat Borobudur dari kejauhan, mungkin yang terlihat hanyalah sebuah gunung batu raksasa. Tapi ketika melangkah lebih dekat, barulah kita menyadari betapa luar biasanya bangunan ini. Candi Borobudur terdiri dari lebih dari 2 juta balok batu andesit. Ya, 2 juta. Batu-batu itu dipotong, diangkut, lalu disusun dengan presisi yang mencengangkan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, semua itu dilakukan tanpa semen, tanpa perekat modern, hanya dengan sistem kunci alami antar balok. Bayangkan, satu batu diletakkan, lalu batu berikutnya dipahat sedemikian rupa agar pas dengan batu sebelumnya, seperti puzzle raksasa. Bukan hanya di sisi luar, tapi juga di bagian dalam yang tidak bisa kita lihat. Setiap batu punya bentuk yang berbeda, menyesuaikan sudut, lengkung, bahkan jalur drainase air hujan. Karena ya, Borobudur tidak hanya indah, tapi juga tahan terhadap air dan tanah longsor. Para perancangnya sudah memikirkan jalur air, membuat saluran rahasia agar hujan tidak merusak struktur. Bukankah itu menunjukkan betapa maju pengetahuan teknik mereka pada abad 9? Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara mereka mengerjakan ini? Bayangkan, tanpa alat berat, tanpa teknologi modern, semua dikerjakan dengan tangan manusia. Batu-batu besar kemungkinan diangkut dari sungai dan perbukitan sekitar, lalu ditarik menggunakan alat sederhana seperti papan kayu, tali,
dan tenaga ribuan pekerja. Lalu, siapa yang mengatur semua itu? Siapa yang memastikan setiap batu dipahat dengan ukuran tepat, setiap relief terpahat di tempatnya, dan seluruh bangunan bisa berdiri simetris? Disinilah kita kembali pada misteri arsitek Borobudur. Karena hanya seseorang dengan pengetahuan luar biasa yang mampu merencanakan proyek sebesar ini. Coba bayangkan, Borobudur bukan bangunan datar. Ia berbentuk seperti mandala, simbol kosmos dalam ajaran Buddha. Ada 10 tingkat yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari dunia penuh nafsu menuju pencerahan tertinggi. Setiap tingkat punya makna, setiap susunan punya simbol. Artinya, arsiteknya tidak hanya seorang insinyur teknik batu, tapi juga seorang pemikir, seorang filsuf, bahkan mungkin seorang rohaniawan. Jutaan batu itu tidak hanya disusun untuk membentuk bangunan kokoh, tapi juga untuk menceritakan sebuah kisah besar tentang kehidupan. Dan kisah itu masih bisa kita baca hingga hari ini melalui ribuan panel relief yang mengelilingi candi. Namun, justru disitulah misterinya semakin dalam. Jika benar ada seseorang dengan pengetahuan sehebat itu, mengapa kita tidak tahu siapa namanya? Apakah ia sengaja tidak disebutkan? Karena dalam budaya Jawa kuno, karya agung selalu dipersembahkan untuk raja dan dewa, bukan untuk pribadi? Ataukah ia memang hanya sebuah legenda yang kelak diberi nama Gunadarma oleh masyarakat sekitar? Yang jelas, ketika kita menatap Borobudur hari ini, kita sedang melihat hasil kerja luar biasa ribuan orang, dipimpin oleh seorang jenius misterius, yang hingga kini tetap tersembunyi di balik bata-bata bisu itu. Dan pertanyaan pun muncul, jika batu-batu ini bisa disusun begitu kokoh, tanpa semen, tanpa perekat, mungkinkah sang arsitek juga menyembunyikan rahasia lain yang belum sepenuhnya kita pahami? Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dunia legenda. Kita akan berkenalan dengan sebuah nama yang sering disebat-sebat sebagai arsitek Borobudur, Gunadharma. Tapi, benarkah ia nyata atau hanya dongeng rakyat semata? Setelah kita melihat bagaimana Borobudur dibangun dengan jutaan batu tanpa semen, kini kita sampai pada satu nama yang paling sering dikaitkan dengan candi megah ini, Gunadharma. Bagi masyarakat sekitar Borobudur, nama Gunadarma bukanlah hal asing. Ia disebut-sebut sebagai arsitek, sang perancang besar yang mendirikan Borobudur. Bahkan, ada sebuah bukit di seberang candi Bukit Menoreh yang, jika dilihat dari kejauhan, bentuknya menyerupai siluet seorang pria sedang berbaring. Masyarakat percaya itulah tubuh Gunadarma yang sedang beristirahat setelah berhasil merampungkan karya agungnya. Legenda mengatakan, Gunadarma adalah sosok bijak, seorang ahli bangunan, sekaligus tokoh spiritual yang memahami ilmu kosmologi dan ajaran Buddha. Ia diyakini bukan hanya menguasai teknik menyusun batu, tetapi juga memahami filosofi terdalam tentang perjalanan hidup manusia menuju pencerahan. Namun, mari kita berhenti sejenak. Apakah Gunadarma benar-benar sosok nyata? Ataukah ia hanyalah tokoh mitos yang diciptakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dipahami masyarakat pada masa itu? Karena begini hingga kini, tidak ada satupun prasasti, tidak ada catatan sejarah yang menyebut nama Gunadarma. Semua kisah tentangnya hanya hidup dalam tradisi lisan, diwariskan dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya lokal. Jadi, bisa jadi Gunadarma hanyalah simbol dari sang arsitek tak bernama, sebuah cara masyarakat Jawa menghormati seseorang yang jasanya begitu besar, tetapi tak pernah disebutkan dalam sejarah resmi. Tapi, jika memang Gunadarma hanya legenda, pertanyaan besar kembali muncul. Siapa sebenarnya orang yang merancang Borobudur? Apakah ada sosok nyata yang namanya hilang dari prasasti? Atau mungkin Borobudur memang bukan hasil karya satu orang, melainkan hasil kerja kolektif ribuan pikiran dan tangan yang dipimpin oleh sebuah tim? Misteri semakin menarik ketika kita sadar legenda Gunadarma mungkin bukan sekadar dongeng kosong. Bisa saja
Ia adalah potongan samar dari sejarah yang nyata, potongan tentang seorang tokoh yang jasanya begitu besar, namun ditelan waktu dan budaya. Sampai hari ini, saat turis berdiri di puncak Borobudur, menatap ke arah perbukitan menoreh, mereka bisa melihat tubuh Gunadarma yang terbentang, sebuah pengingat bahwa entah nyata atau legenda, nama Gunadarma telah menyatu dengan kisah Borobudur dan tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Jika Gunadarma hanyalah legenda, lalu di mana sebenarnya kita bisa mencari jejak asli sang arsitek? Untuk itu, mari kita beralih ke bukti-bukti yang lebih nyata, prasasti-prasasti kuno yang masih bisa kita baca hingga hari ini. Siapa tahu, di balik tulisan batu itu ada petunjuk tentang sosok misterius yang selama ini kita cari. Dalam menelusuri sejarah Borobudur, salah satu sumber utama yang bisa kita pegang adalah prasasti. Ya, batu-batu bertuliskan aksara kuno yang berisi catatan tentang raja, agama, dan peristiwa penting. Beberapa prasasti dari abad ke-8 hingga 9 menyebut tentang pembangunan bangunan suci di masa dinasti Shailendra. Misalnya, prasasti Karangtengah. Dari prasasti ini, kita tahu bahwa Raja Samaratungga, salah satu raja besar Shailendrama, merintahkan pembangunan sebuah bangunan suci Buddha. Lalu ada prasasti Kayumungan yang menyebutkan bahwa Putri Samaratungga bernama Pramodawardhani turut berperan dalam penyempurnaan pembangunan tersebut. Dari sini kita bisa membayangkan, pembangunan Borobudur mungkin adalah proyek lintas generasi yang dimulai oleh seorang raja dan disempurnakan oleh putrinya. Namun, ada satu hal yang menarik. Meski prasasti ini menyebut tentang raja dan tokoh kerajaan, tidak ada satupun yang menyebutkan siapa arsiteknya. Nama sang perancang hilang begitu saja. Mengapa demikian? Kemungkinan besar, dalam tradisi Jawa kuno, karya besar selalu dikaitkan dengan penguasa dan agama. Raja adalah sumber kekuasaan, dan setiap pembangunan dianggap sebagai lambang kejayaan pemerintahannya. Sedangkan para arsitek, insinyur, atau tukang batu dianggap hanyalah pelaksana. Dengan kata lain, dalam pandangan masa itu, nama pribadi bukanlah hal utama. Yang penting adalah pengabdian kepada raja dan dewa. Tapi, mari kita bayangkan sebentar. Jika sebuah bangunan sekompleks Borobudur membutuhkan rancangan yang presisi, siapa yang membuat desainnya? Siapa yang menghitung arah mata angin, menyusun mandala kosmik, hingga menentukan detail ribuan relief? Sulit rasanya percaya bahwa semua itu dilakukan tanpa seorang tokoh, pemimpin proyek, seseorang yang benar-benar memahami teknik sekaligus spiritualitas. Prasasti-prasasti itu memang sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itu, misteri semakin terasa. Seolah-olah nama arsitek Borobudur sengaja dihapus, atau mungkin memang tidak pernah dituliskan, agar Borobudur benar-benar menjadi persembahan anonim tanpa nama manusia, hanya untuk Buddha dan untuk raja. Dan disinilah dilema kita. Di satu sisi, prasasti memberi petunjuk penting tentang siapa raja dan tokoh kerajaan yang berperan. Di sisi lain, mereka sama sekali tidak menyinggung orang yang sebenarnya merancang dan mengatur pembangunan. Apakah ini berarti arsitek Borobudur memang tidak pernah dimaksudkan untuk dikenal? Ataukah ada kemungkinan catatan tentang dirinya pernah ada, namun hilang bersama waktu dimakan perang, bencana, atau terkubur di tanah Jawa? Yang jelas, dari prasasti itu kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Borobudur memang proyek besar dinasti Shailendra, sebuah bukti kejayaan kerajaan yang kala itu menguasai Jawa Tengah. Namun,
jejak asli sang arsitek tetap tersembunyi. Dan inilah yang membuat kita semakin penasaran. Bagaimana mungkin seseorang atau sebuah tim yang mampu membangun monumen sehebat ini bisa hilang tanpa meninggalkan nama? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dalam. Bukan hanya ke prasasti, tapi juga ke misteri teknik pembangunan itu sendiri. Karena di balik setiap batu yang tersusun rapi, ada pengetahuan teknis yang luar biasa. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana mungkin Borobudur bisa berdiri kokoh lebih dari 1000 tahun. Dengan pengetahuan teknik yang begitu canggih, bahkan terasa lebih maju dari zamannya. Kalau kita berdiri di pelataran Borobudur dan menatap ke atas, kita akan melihat sebuah bangunan raksasa dengan bentuk yang unik, berundak-undak, naik semakin tinggi, hingga akhirnya berakhir pada sebuah stupa besar di puncak. Sekilas, bentuk itu tampak sederhana, tapi kalau kita telusuri lebih dalam, Borobudur bukan hanya tumpukan batu. Ia adalah sebuah rancangan yang dipikirkan dengan ilmu yang sangat tinggi. Bayangkan, di abad ke-8, ketika banyak peradaban lain masih sibuk membangun benteng kayu atau rumah sederhana, di Jawa sudah ada bangunan dengan rancangan geometri kosmik yang rumit. Borobudur disusun dalam bentuk mandala peta kosmos dalam ajaran Buddha Mahayana. Bagian paling bawah yang disebut Kamadhatu melambangkan dunia penuh nafsu dan keterikatan. Natciketengga, rupa datu, dunia bentuk, tempat manusia melepaskan diri dari hawa nafsu, tapi masih terikat pada rupa. Dan puncaknya, Arupadatu, dunia tanpa bentuk, simbol pencapaian pencerahan tertinggi. Artinya, arsitek Borobudur tidak hanya ahli teknik bangunan, tapi juga menguasai filosofi agama dengan sangat dalam. Tapi tidak berhenti di situ. Secara teknis, Borobudur juga menunjukkan pengetahuan hidrologi dan geologi yang luar biasa. Para perancang sudah memahami bahwa wilayah Borobudur rawan hujan deras, jadi mereka membuat sistem drainase tersembunyi saluran air yang disusun di antara batu-batu. Inilah yang membuat candi tetap kokoh meski diguyur hujan tropis selama lebih dari 1000 tahun. Selain itu, Borobudur juga dibangun di atas bukit alami yang diperkuat dengan susunan batu. Bukit itu dibentuk ulang, lalu dibungkus dengan batu andesit, sehingga terciptalah gunung buatan yang rapi dan stabil. Teknik ini begitu maju. Bahkan, insinyur modern pun kagum bagaimana mereka bisa menghitung kestabilannya tanpa komputer, tanpa alat ukur modern. Dan jangan lupa, Borobudur juga selaras dengan arah mata angin. Keempat sisinya menghadap tepat ke utara, timur, selatan, dan barat. Hal ini menunjukkan bahwa sang arsitek pasti memahami astronomi dasar, tahu cara membaca langit, dan bisa memetakannya dalam bentuk bangunan. Dengan kata lain, Borobudur adalah perpaduan antara teknik, seni, dan spiritualitas. Ia bukan hanya bangunan fisik, tapi juga kitab batu yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dan gambaran alam semesta. Pertanyaan besarnya, dari mana pengetahuan setinggi itu berasal? Apakah benar-benar lahir dari peradaban Jawa sendiri yang sudah maju? Ataukah ada pengaruh dari India? Mengingat ajaran Buddha datang dari sana, ada kemungkinan ilmu yang mereka gunakan sudah hilang dari catatan sejarah, sehingga Borobudur menjadi saksi bisu kejayaan pengetahuan yang terlupakan. Yang pasti, sang arsitek Borobudur bukanlah orang sembarangan. Ia pasti seorang yang menguasai banyak bidang sekaligus. Teknik bangunan, astronomi, simbolisme agama, bahkan mungkin psikologi manusia. Namun, lagi-lagi, namanya tidak pernah muncul. Borobudur berdiri kokoh, penuh dengan simbol pengetahuan tinggi. Tapi jenius di balik semua ini tetap tak dikenal. Dan inilah yang membuat misterinya semakin kuat. Karena kalau benar Borobudur dirancang oleh seorang tokoh luar biasa, mungkinkah ia bekerja sendirian? Atau sebenarnya Borobudur adalah hasil kerja kolaborasi besar? Sebuah tim
yang terdiri dari para pemahat, biksu, dan insinyur yang bekerja bersama demi satu tujuan? Jawaban itu akan kita coba telusuri di bab berikutnya. Setelah kita melihat betapa tingginya pengetahuan teknik yang diperlukan untuk membangun Borobudur, muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua itu benar-benar bisa dikerjakan oleh satu orang saja? Mari kita pikirkan bersama. Borobudur bukan sekadar candi kecil yang bisa selesai dalam hitungan bulan. Ia adalah bangunan raksasa yang terdiri dari jutaan batu, ratusan panel relief, dan ratusan stupa. Semua itu tidak mungkin rampung dalam waktu singkat. Bahkan, para ahli memperkirakan pembangunan Borobudur bisa memakan waktu puluhan tahun. Artinya, pembangunan Borobudur hampir pasti melibatkan ribuan orang. Ada tukang batu yang memahat balok demi balok. Ada pemahat relief yang menorehkan kisah kehidupan Buddha di dinding-dindingnya. Ada para pekerja yang mengangkut batu dari sungai dan perbukitan. Ada rohaniawan yang memberi arahan simbolis. Dan tentu saja ada pengawas yang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan kata lain, Borobudur adalah hasil dari kolaborasi besar. Seperti proyek-proyek raksasa modern. Pasti ada struktur kerja yang jelas. Mungkin ada seorang kepala perancang sang arsitek utama yang menyusun konsep besar. Lalu, ada tim insinyur yang mengatur teknis pembangunan. Ada pula para rohaniawan yang memastikan bentuk Borobudur sesuai dengan ajaran kosmologi Buddha. Jika kita melihat Borobudur sebagai sebuah mesin besar, maka setiap orang punya perannya masing-masing. Dan keberhasilan pembangunan ini bukan hanya tentang satu jenius tunggal, melainkan tentang kerjasama kolektif sebuah peradaban. Namun, sekali lagi, tradisi Jawa kuno tidak menuliskan nama-nama itu. Mereka hanya mencatat nama raja sebagai pemimpin tertinggi. Sayang, nama-nama para pekerja dan perancang pun hilang ditelan waktu. Tapi coba bayangkan, sebentar, ribuan orang bekerja selama puluhan tahun untuk satu tujuan yang sama. Setiap batu yang mereka angkat, setiap relief yang mereka pahat, dilakukan bukan hanya karena perintah, tapi juga karena keyakinan bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang suci. Mungkin inilah mengapa nama arsitek Borobudur tidak pernah tercatat, karena pada hakikatnya Borobudur bukan karya satu orang, melainkan karya kolektif sebuah bangsa. Namun, apakah itu berarti kita harus berhenti mencari sosok arsitek tunggal? Tidak juga, karena dalam setiap proyek besar, selalu ada seorang pemimpin yang memandu arah. Seseorang yang mampu menyatukan visi rohaniawan, kekuasaan raja dan kemampuan teknis para pekerja. Bisa jadi, nama pemimpin itu pernah ada di prasasti yang kini hilang. Atau mungkin, ia memang sengaja tidak disebut, agar seluruh kemegahan Borobudur hanya dipersembahkan pada raja dan Buddha. Yang jelas, semakin kita melihat Borobudur sebagai hasil kerja sama ribuan orang, semakin terasa betapa besar peradaban Mataram kuno saat itu. Bayangkan, tanpa teknologi modern, tanpa mesin, mereka bisa membangun monumen yang masih berdiri kokoh hingga kini. Dan disinilah misterinya menjadi semakin menarik. Jika Borobudur memang hasil kerja kolektif, mengapa legenda masyarakat justru mengangkat nama Gunadarma sebagai arsitek tunggal? Apakah legenda itu diciptakan untuk menyederhanakan cerita yang sebenarnya rumit? Atau jangan-jangan Gunadarma adalah gambaran dari sosok pemimpin proyek itu, tokoh nyata yang kemudian dibungkus dengan kisah mitos? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui para peneliti hingga hari ini. Dan misteri belum berhenti sampai di sini. Karena selain soal siapa arsiteknya, ada satu misteri lain yang tak kalah besar. Kemana perginya katitan-katitan penting tentang pembangunan Borobudur? Mengapa hampir tidak ada dokumen asli yang tersisa? Di bab berikutnya, kita akan mencoba menyingkap misteri itu. Tentang bagaimana catatan sejarah bisa lenyap, dan bagaimana Borobudur seakan dibiarkan menjadi teka-teki abadi. Sejarah adalah cerita yang kita warisi dari masa lalu, dan biasanya
Cerita itu kita dapatkan dari catatan, prasasti, naskah, atau dokumen-dokumen kuno. Namun, ketika kita berbicara tentang Borobudur, ada sesuatu yang terasa janggal. Borobudur adalah proyek raksasa, jutaan batu, ribuan pekerja, puluhan tahun pengerjaan. Seharusnya, pembangunan sebesar ini meninggalkan catatan tertulis yang cukup banyak. Namun faktanya, hampir tidak ada dokumen yang secara langsung menjelaskan siapa yang merancangnya, bagaimana proses pembangunannya, atau bahkan upacara peresmian resminya. Mengapa bisa begitu? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, tradisi Jawa kuno memang tidak menekankan pada nama pribadi. Catatan lebih sering menyebut nama raja dan hal-hal keagamaan, bukan tentang pekerja atau arsitek. Jadi, mungkin memang sejak awal, nama arsitek tidak pernah ditulis. Kedua, ada kemungkinan catatan-catatan itu hilang. Ingat, peradaban Jawa tidak hanya mengalami kejayaan, tetapi juga pasang surut. Ada perang perebutan kekuasaan, perpindahan pusat kerajaan, hingga bencana alam. Semua itu bisa saja menyebabkan dokumen penting ikut lenyap. Bahkan, ada teori bahwa letusan Gunung Merapi yang besar pada abad ke-10 menjadi salah satu alasan mengapa Borobudur sempat ditinggalkan. Kalau benar begitu, bisa dibayangkan betapa banyak catatan, naskah, atau arsip yang hancur bersama bencana itu. Ketiga, ada kemungkinan catatan masih ada, tapi tersembunyi. Bisa jadi, naskah-naskah kuno masih tersimpan di tempat yang belum ditemukan, atau tersimpan di luar Jawa. Entah dibawa pergi saat masa peperangan, atau perpindahan kerajaan. Namun, ada satu hal yang lebih menarik. Bagi orang Jawa kuno, Borobudur mungkin tidak perlu dijelaskan dengan tulisan panjang. Candi itu sendiri sudah menjadi kitab batu. Relief-relief yang dipahat di dindingnya adalah narasi, cerita, dan ajaran yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata di atas daun lontar. Jadi, mungkin saja pembangunan Borobudur memang sengaja tidak banyak ditulis, karena candi itu sendiri adalah catatan. Ia adalah dokumen hidup, kitab visual, yang bisa dibaca oleh siapapun, kapanpun. Tetapi bagi kita, manusia modern, hilangnya catatan tertulis membuat misteri ini semakin dalam. Karena tanpa dokumen, kita hanya bisa menebak-nebak siapa sang arsitek, bagaimana proses pembangunannya, dan mengapa Borobudur akhirnya ditinggalkan selama berabad-abad, hingga ditemukan kembali pada masa kolonial Belanda. Semua pertanyaan itu membuat Borobudur terasa seperti teka-teki abadi. Sebuah monumen megah yang seolah ingin berbicara, tapi memilih diam, menyimpan rahasia di balik batu-batunya. Namun, di tengah ketiadaan catatan itu, masyarakat tetap menyimpan cerita. Cerita-cerita rakyat, legenda, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan salah satu cerita paling terkenal adalah tentang Gunadarma yang kita kenal dari bab sebelumnya. Apakah legenda-legenda itu muncul sebagai pengganti catatan sejarah yang hilang? Apakah masyarakat sengaja menciptakan kisah agar Borobudur tidak kehilangan jiwanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita semakin penasaran. Dan di bab selanjutnya, kita akan kembali pada sosok legenda itu, Gunadarma. Kita akan melihat bagaimana namanya bertahan sebagai bagian dari memori kolektif, meski tidak pernah tercatat dalam prasasti resmi. Apakah ia benar-benar hanya mitos, atau ada kebenaran sejarah di baliknya? Ketika kita menyebut nama arsitek Borobudur, hampir semua orang akan menyebut satu nama, Gunadarma. Tapi, siapa sebenarnya Gunadarma? Bagi masyarakat sekitar, Gunadarma adalah sosok yang sakti, bijaksana, sekaligus perancang Borobudur. Ia dianggap sebagai tokoh yang memahami ilmu arsitektur, kosmologi, hingga ajaran spiritual. Legenda mengatakan, setelah selesai merancang Borobudur, Gunadarma
beristirahat di Bukit Menoreh. Dari Keyohan, siluet bukit itu memang mirip seorang lelaki yang sedang berbaring menghadap ke arah Borobudur. Masyarakat percaya itulah jasad Gunadarma yang berubah menjadi gunung. Cerita ini terdengar puitis, magis, sekaligus penuh misteri. Namun, kalau kita telusuri secara sejarah, tidak ada satupun prasasti yang menyebut nama Gunadarma. Tidak ada catatan tertulis yang mengonfirmasi bahwa ia benar-benar pernah hidup. Lalu, apakah Gunadarma hanya legenda? Ada dua kemungkinan besar. Pertama, Gunadarma memang tokoh mitos. Kisah tentangnya mungkin lahir dari imajinasi masyarakat Jawa. Setelah Borobudur ditinggalkan berabad-abad, mereka butuh cerita untuk menjelaskan siapa yang membangun candi sebesar ini. Dan muncullah nama Gunadarma, tokoh imajiner yang dianggap sebagai sang arsitek agung. Kedua, Gunadarma bisa saja adalah tokoh nyata, seorang arsitek atau rohaniawan yang memang terlibat dalam pembangunan Borobudur. Namun, karena namanya tidak pernah ditulis dalam prasasti, ia perlahan tenggelam dalam sejarah. Yang tersisa hanyalah ingatan samar yang kemudian berkembang menjadi legenda. Kalau kita lihat dari sisi budaya Jawa, legenda seringkali bukan sekadar dongeng kosong. Ia bisa jadi cara masyarakat menjaga ingatan tentang sesuatu yang penting. Meskipun detail sejarahnya hilang, dengan kata lain, legenda Gunadarma mungkin adalah bayangan dari sosok nyata yang pernah ada. Tapi ada hal lain yang menarik. Nama Gunadarma sendiri memiliki makna filosofis. Guna berarti kebajikan atau keutamaan. Sementara Dharma berarti hukum kosmis, ajaran, atau kebenaran. Jadi, Gunadarma bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup sesuai Dharma dan penuh kebajikan. Apakah nama ini memang nama orang? Ataukah sebenarnya hanya sebuah simbol? Dan jika nama itu hanyalah simbol, maka Gunadarma bukanlah individu, melainkan representasi dari sekelompok orang yang membangun Borobudur dengan semangat kebajikan dan dharma. Dengan kata lain, legenda ini bisa jadi cara masyarakat untuk menghormati seluruh perancang dan pekerja Borobudur, bukan hanya satu orang. Namun, hingga kini, misteri itu tetap menggantung. Gunadarma nyata atau mitos sudah menyatu dengan Borobudur. Ketika wisatawan berdiri di puncak candi dan memandang Bukit Menoreh, mereka bisa melihat bayangan tubuh sang legenda, seolah-olah ia masih menjaga karya agungnya. Dan mungkin disitulah letak keindahan misteri ini. Borobudur bukan hanya tentang fakta sejarah, tetapi juga tentang kisah yang hidup di hati masyarakat. Fakta dan legenda saling bertaut, menciptakan narasi yang membuat Borobudur semakin magis. Namun, satu pertanyaan tetap tak terjawab. Jika bukan Gunadarma, lalu siapa sebenarnya arsitek Borobudur? Ataukah memang misteri ini sengaja dibiarkan tanpa jawaban, agar Borobudur selalu punya rahasia yang membuat kita terus penasaran? Di bab terakhir, kita akan mencoba merenungkan makna dari semua misteri ini. Karena mungkin jawaban tentang siapa arsitek Borobudur bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan di prasasti atau legenda, melainkan sesuatu yang harus kita pahami dari makna candi itu sendiri. Sejak awal perjalanan kita menelusuri misteri Borobudur, satu pertanyaan besar terus menggema. Siapa arsitek asli Candi Borobudur? Pertanyaan itu membawa kita pada berbagai kemungkinan. Apakah ia seorang jenius tunggal yang namanya hilang di telan waktu? Apakah ia sekelompok insinyur dan rohaniawan yang bekerja bersama dalam kolaborasi besar? Ataukah, seperti dalam legenda, ia adalah Gunadarma, sosok yang kini hanya hidup dalam cerita rakyat? Namun, setelah menyusuri jejak prasasti, relief, hingga legenda, satu hal menjadi semakin jelas. Borobudur adalah monumen yang tidak bisa diikat hanya pada satu nama. Bayangkan, jutaan batu disusun tanpa semen, hanya dengan teknik kunci
dan keseimbangan. Relief-relief dipahat dengan detail luar biasa, menceritakan kisah kehidupan, ajaran moral, hingga perjalanan menuju pencerahan. Stupa-stupa disusun dengan presisi, seolah menunjukkan peta kosmos. Semua itu menunjukkan bahwa Borobudur adalah hasil kebersamaan, sebuah karya agung yang lahir dari semangat kolektif sebuah bangsa. Mungkin inilah alasan mengapa nama arsitek Borobudur tidak pernah tercatat. Karena Borobudur bukan tentang satu orang. Ia adalah karya umat, karya peradaban, karya manusia Jawa kuno yang bersatu demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan disinilah letak keindahannya. Borobudur tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tapi juga pengingat bahwa manusia mampu menciptakan sesuatu yang abadi ketika bekerja bersama dengan tujuan yang suci. Tapi misterinya tetap ada. Misteri tentang siapa yang pertama kali merancang, siapa yang mengawasi pembangunan, siapa yang mengatur setiap batu agar berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Misteri itu membuat Borobudur tidak hanya megah, tapi juga hidup. Karena setiap kali kita bertanya, kita semakin dekat dengan makna terdalamnya. Dan mungkin Borobudur memang sengaja dibiarkan menjadi teka-teki, seolah ia berkata, "Jangan sibuk mencari siapa pembuatku, pahami saja pesanku." Pesan itu tertulis di dinding-dinding batu, tentang kehidupan, tentang penderitaan, tentang perjalanan menuju pencerahan. Itulah inti dari Borobudur. Hari ini, Borobudur tidak hanya menjadi warisan Indonesia, tapi juga warisan dunia. Ia diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia, dikunjungi jutaan orang dari berbagai negara, dipelajari oleh sejarawan, arkeolog, hingga rohaniawan. Namun, di balik semua sorotan itu, Borobudur tetap menyimpan misteri yang tidak terpecahkan. Dan justru disitulah letak daya tariknya. Karena selama misteri itu ada, Borobudur akan selalu hidup dalam imajinasi kita. Ia bukan hanya tumpukan batu, tapi juga cerita, teka-teki, dan inspirasi yang terus mengalir lintas generasi. Jadi, siapa arsitek Borobudur? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya dengan pasti, tapi itu bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga Borobudur, menghargainya, dan terus belajar darinya. Karena Borobudur bukan hanya peninggalan masa lalu, ia adalah cermin bagi kita di masa kini. Cermin tentang kerja keras, kebersamaan, dan pencarian makna hidup. Dan selama misteri itu tetap ada, Borobudur akan selalu menjadi monumen yang tidak hanya berdiri di tanah Jawa, tapi juga di hati setiap manusia yang melihatnya. Borobudur adalah misteri yang abadi.